Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, pertama-tama abangda saya, Bang Banjir Simarmata, yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah saudaraku semua yang bergabung dalam komunitas Bikers Subuhan ini. Saya sangat terharu melihat kegiatan ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati saudara-saudara sekalian untuk meramaikan jamaah subuh dari masjid ke masjid, yang manfaatnya, barokahnya itu sangat luar biasa. Seandainya kamu tahu manfaat sholat subuh berjamaah, kata Rasul, kamu akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Dan seandainya kamu tahu manfaat 2 rakaat sebelum sholat subuh, subhanallah, ya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan sholat berjamaah di waktu subuh ini disetarakan dengan 1 malam kita melaksanakan sholat, subhanallah, ya. Jadi kalau itu semua dijadikan niat bagi saudara-saudaraku sekalian, insya Allah kita berdoa, aminkan doa saya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya seperti doa kita pada saat setelah azan. Amin ya rabbil alamin. Rabbana wa taqabbal du'a. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saudara-saudara sekalian di majelis ini, majelis subuh ini adalah dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi apa yang kita lakukan ini, itu kata Allah, di dalam suatu hadis qudsi yang cukup panjang, apa yang kalian lakukan ini bukanlah untuk membesarkan namaku, bukanlah untuk membesarkan aku, kata Allah, bukan. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Al-Anbiya ayat 29. Sungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau orang itu sholat, sifat keji dan mungkar masih melekat pada dirinya, berarti tujuan sholatnya tidak tercapai. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ditanyakan oleh sahabat, "Mad-din ya Rasulullah, apa agama itu?" Apa jawab Rasul? "Ahsanuhum khuluqa." Agama itu adalah berakhlak baik. Dalam satu hadis yang terkenal, mungkin saudara juga sering, sebagian sudah pada tahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan
akhlak manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini, misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku sekalian, ya, manusia itu memang sangat unik. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apabila harga dirinya terinjak-injak, dia tidak akan mau tahu. Membunuh pun dia sanggup. Bukan lapar, bukan masalah yang lain, tetapi harga diri. Ketika harga diri seseorang itu sudah diremehkan, direndahkan, apalagi di depan publik, ini akan membuat dia menjadi marah. Itulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat hadisnya, ya, ini banyak sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, itu mukmin yang sempurna itu adalah ahsanuhum khuluqan. Dan orang yang berakhlak baik itu nanti di yaumil akhir akan duduk berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, kita telaah. Kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda yang demikian? Kita lihat mulai dari ibadah sholat kita tadi. Setelah kita bersyahadat, kemudian kita ke sholat. Tujuan daripada sholat itu sudah jelas. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholatku itu adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan keji itu kalau kita berlaku zalim kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Perbuatan mungkar itu adalah hubungan kita dengan hablum minallah. Bagaimana kita mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi sholat. Kemudian puasa kita. Puasa itu sendiri artinya apa? Menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang ditahan? Lapar, dahaga, dan sifat-sifat rofas, sifat-sifat kotor. Tidak akan diterima lapar dan dahaga seorang yang berpuasa apabila lisannya itu masih saja mengeluarkan kata-kata yang kotor. Wala taqfu ma laisa laka wala taqfu ma innal basyara ya wasyama wal fuada. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, ya. Dari segi puasa tadi itu membentuk diri kita menjadi, ya, orang-orang yang berakhlakul karimah. Kemudian zakat. Zakat itu tujuannya apa? Kita buka Quran surat At-Taubah ayat ke-103. Ya. Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta dari orang-orang yang berharta itu untuk disedekahkan. Khuz min amwalihim shadaqatan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim innas sholata kasaranul lahum. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, membersihkan jiwa kalian. Jadi kalau orang yang berzakat atau bersedekah itu sebenarnya dia berusaha, ya, untuk mensucikan dirinya dari apa? Dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat serakah, sifat-sifat iri, sifat dengki, sifat riya. Dan yang lebih hebatnya lagi, orang yang bersedekah itu kata Rasul itu adalah menolak bala. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin punya hajat segala sesuatu, ketika bala menimpa diri kita, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berzakat.
lebih dari 2,5% yang diwajibkan itu. Apabila penghasilan kita sudah mencapai 85 gram emas haulnya, sekarang 85 gram, katakanlah kali 1 juta, 85 juta penghasilan kita dalam setahun, itu wajib, yang wajibnya itu hanya 2,5%. Kalau saudara mau sampai 10%, itu akan lebih baik. Karena doa yang terakhir pada saat orang itu mau sakaratul maut, ya, baca Quran surat Al-Munafiqun, itu adalah Rabbana, ya Tuhanku, tolong tunda akhortani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin, tolong tunda kematianku barang sedetik saja, tolong ditunda agar aku bisa bersedekah sehingga aku termasuk orang muslim, orang-orang yang soleh, ya. Jadi apa? Sudah puasa, sudah sholat kita, puasa kita, berzakat kita, juga berhaji kita. Orang yang berhaji juga, kalau di masa dia berhaji tidak bisa menahan lisannya itu dan sikapnya itu dari sifat-sifat rofas, ya, kata-kata yang kotor, perbuatan yang keji, itu juga tidak akan diterima, tidak akan berkah ibadah haji yang dilakukan. Oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, ya, inti daripada ajaran agama kita ini, sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah, adalah untuk membentuk diri kita berakhlakul karimah, itu secara pribadi. Dan akhlak yang berasal dari bahasa Arab yang artinya khuluq, itu adalah didefinisikan sebagai suatu sikap kita, sikap spontan kita terhadap segala permasalahan yang datang kepada diri kita. Jadi bagaimana reaksi spontan kita ketika menghadapi segala persoalan, itulah akhlak kita, tanpa kita pikirkan. Jadi kalau seorang pertama kali dia merespon terhadap suatu masalah dengan marah-marah, dengan mengucapkan kata-kata kotor, ya begitulah akhlaknya. Tetapi kalau dia diam, kemudian dia muhasabah, dia berpikir, dia evaluasi kenapa sampai begini, dan dia ambil ibrah, pelajaran daripada apa yang dia alami agar tidak berulang kembali di kemudian hari, itulah yang dikatakan akhlakul karimah. Dan bagaimana kita mendidik, kita membina diri kita agar kita bisa, ya, memiliki sifat positif, sifat yang baik di dalam merespon segala sesuatu. Itu benar-benar kita benahi hati kita, benahi diri kita, kita hiasi hati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah summastaqamu, Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah, Allah akan turunkan malaikat ke dalam diri orang tersebut. Dan malaikat itu membisikkan apa? Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Takut itu dalam konteks ke depan. Kalau di dalam konteks waktu, takut itu ke depan. Kita takut, kita khawatir apa yang akan terjadi kepada diri kita. Kita takut miskin, kita takut kehilangan pendapatan, bisnis kita akan turun, segala macam, banyak kekhawatiran yang datang kepada diri kita. Tetapi kalau orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, malaikat itu akan diutus oleh Allah, kamu jangan takut. Begitu juga dengan sedih. Sedih itu dalam konteks waktu adalah hal yang telah terjadi, apa yang telah hilang di dalam diri kita.
Apakah kita telah mendapatkan musibah ya berupa hilangnya barang atau kehilangan orang yang kita cintai, maka datang malaikat akan membisikkan, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang surga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, ada esensi hikmah yang harus kita dapatkan dari segala aktivitas yang kita lakukan ini. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang mendatangkan berkah kepada kita, kalau memang benar-benar itu kita niatkan, dan apalagi itu dijadikan suatu tindakan yang istiqomah seperti janji Allah tadi, innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita undang malaikat itu datang kepada diri kita dengan beristiqomah. Subhanallah, ya. Kalaulah begini yang saudara-saudaraku sekalian lakukan, ya, akan gentar orang-orang di luar sana untuk mengusik-musik agama Islam. Akan gentar. Tetapi itu harus kita sikapi juga dengan akhlakul karimah yang kita miliki, sifat-sifat sabar, ya, sifat-sifat tabayyun, menerima sesuatu berita. Jangan langsung kita bereaksi, jangan langsung kita emosi, tapi kita tabayyun. Kita lakukan check and recheck dulu, kita panggil dulu, kita klarifikasi dulu. Akan terlihat nanti siapa yang berbohong, siapa yang sengaja. Akan gentar mereka di luar sana. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah membuka hati saudara-saudara sekalian, ya, sehingga datang dan meramaikan kegiatan ini. Seperti yang Abang Dabang Banjir katakan, ini juga telah dilakukan, ya, di organisasinya Pemuda Pancasila, dan juga saya termasuk orang yang diajak-ajak oleh beliau. Ya. Semoga istiqomah, amin. Ya. Dan sebagaimana mutunya tadi, ya, subuhan keliling, saya baca sempat di bajunya, ya, dari masjid kita menjaga NKRI, ya. Maaf, ya, sebegitu orang yang, kenapa saudara sampai membuat ini adalah keprihatinan, ya, kita semua terhadap keutuhan NKRI, di mana memang di rejim ini benar-benar terbelah, ya, benar-benar terbelah, dan kita harus bisa benar-benar menjaga ini. Jangan sampai pecah, karena kalau sudah pecah akan sangat sulit dirangkai kembali. Ya, kalau saudara sekalian itu memperhatikan medsos akhir-akhir ini, ketika Habib Rizik Syihab baru datang, ya, ya alhamdulillah, ini semua terjadi karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah, tidak ada segala sesuatu yang bisa terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Digerakkan hati saudara-saudara kita, dan belum pernah memang itu terjadi di Indonesia, sudah sampai segitu ramai. Dan kita lihat apa respon daripada artis, ini mulai ramai lagi, ya. Saya sebutkan namanya saja di sini, Nikita Mirzani, Masya Allah, ya. Ini membangkitkan, menyulut emosi. Dan bagaimana respon daripada pengikut-pengikut Habib Rizik yang sangat fanatik, ya, akan menggeruduk itu rumahnya Nikita Mirzani. Dan apa respon orang-orang di luar sana yang ingin, mereka akan membentuk laskar Nikita Mirzani, nauzubillah, dan mereka akan menjaga itu. Ini apa? Sengaja memang diadu domba,
Jadi bagaimana elit-elit politik, elit-elit agama ini bisa mensikapi hal ini? Ini harus jeli kita. Karena kalau sudah sempat terjadi baku hantam, ini akan sulit. Apalagi sampai ada yang meninggal atau yang luka-luka, akan menimbulkan dendam atau amarah. Makanya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan, tadi yang saya katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi dimantapkan hati, inilah tindakan yang pantas yang harus saya lakukan, bukan didasari atas hawa nafsu. Makanya kita banyak-banyak memohon dan menebar kebaikan. Karena apa yang kita tebar kebaikan pada hari ini belum tentu, kita tidak tahu apakah hasil ini akan bisa kita nikmati pada saat kita menebar kebaikan. Dia akan disimpan, di suatu saat nanti akan diberikan balasan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita berdoa, saudara sekalian, kita berdoa dan kita tidak tahu kapan doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Allah ingin menguji sampai di mana keteguhan kita di dalam berdoa. Kadang-kadang malah ada orang yang berdoa hari ini A, besok dia berdoa B, besok dia berdoa C, besok dia macam-macam, sehingga dia lupa lagi apa yang dia doakan karena terlalu banyak permintaannya. Tapi kalau orang yang benar-benar istiqomah, dia tetap istiqomah dengan doanya. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi akan yahdi qalbah, memberikan petunjuk ke dalam hatinya, ya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati yang istiqomah kepada kita semua. Dan juga kita berdoa semoga apa yang saudara-saudara dan kita semua niatkan untuk bisa menjaga keutuhan NKRI ini bisa terjaga, dan juga apa yang saudara-saudara lakukan ini niatnya mengajak saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kompleks ini atau sekeliling masjid yang ada itu mau tergerak untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh berjamaah. Amin ya rabbil alamin. Subhanallahumma ya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, mari sama-sama kita berdoa sejenak, ya, agar diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila zinniha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal bukhli wal fakir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana hablana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.